Pemirsa, berikut kita simak wawancara eksklusif bersama Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa (BPPK) Kementerian Luar Negeri, Leonard Felix Huta Barat. Salam Indonesia. Halo pemirsa Bali TV, bagaimana kabar Anda? Senang sekali kembali saya Rai Setiawati menemani Anda dalam program wawancara eksklusif. Edisi kali ini kita akan membahas topik terkait Eurasian Economic Union, seperti apa peluang dan tantangannya bagi Indonesia ini sendiri. Dan karena itu di sebelah saya sudah hadir narasumber kita, Bapak Leonard F. Huta Barat PhD, yang sekaligus merupakan Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa BPPK Kementerian Luar Negeri. Halo Bapak, apa kabar Bapak? Baik ya. Baik Bapak. Terkait dengan hari ini Pak, kita langsung saja ke topik kita mengenai Eurasian Economic Union. Hari ini Bapak juga mengadakan seminar terkait dengan ini Pak. Apa sebenarnya tujuan dari diselenggarakannya seminar ini? Ya, seminar internasional ini kita ingin mengajak kalangan akademisi kita, khususnya dari Universitas Udayana. Kita mengundang beberapa akademisi lain, kemudian perwakilan dari kementerian terkait, begitu juga dengan mahasiswa. Bagaimana melihat satu kawasan di dunia yang namanya kawasan Eurasia, di mana di situ salah satu negara yang cukup berpengaruh adalah Rusia, ingin bekerja sama dengan kawasan Asia Tenggara khususnya Indonesia. Nah, Presiden Jokowi sudah menyatakan bahwa kita harus mencoba terlibat dalam kegiatan diplomasi untuk kepentingan ekonomi kita dengan banyak negara, tidak hanya pada negara yang selama 40 tahun terakhir ini yang kita anggap sebagai mitra tradisional, seperti Amerika Serikat, Cina, Jepang, ataupun Eropa Barat. Nah, Rusia ini memiliki faktor sebagai negara yang berperan secara geopolitik dan geoekonomi. Nah, diversifikasi untuk tujuan ekonomi kita ini penting. Nah, khusus Kementerian Luar Negeri, Bu Menlu Retno Marsudi juga menyatakan prioritas Kemlu untuk selama 5 tahun ini sampai 2019 di dalam diplomasi ekonomi adalah mencari pasar-pasar prospektif. Nah, pasar prospektif itu sejak awal tahun ini sudah dinyatakan oleh Bu Menlu bahwa kita mempertimbangkan bagaimana Afrika, Amerika Latin, dan negara-negara Asia Tengah, Sentral Asia yang bekas Uni Soviet lalu. Nah, Eurasian Economic Union ini adalah bagian dari itu. Nah, ini yang kita eksplor melalui kajian ataupun seminar ini dengan berbagai kalangan. Ya, baik. Nah, terkait dengan bagaimana mengenai tentang kebijakan-kebijakan ekonomi, setiap negara itu kan berbeda Pak ya. Kalau Bapak menilai ini sejauh ini bagaimana kebijakan ekonomi yang ada di negeri kita sendiri dengan di luar negeri Pak? Baik, kita memang untuk kegiatan ekspor itu tidak dominan, tidak mayoritas, karena kebanyakan karena domestic market kita begitu besar, maka kegiatan ekspor luar negeri kita tidak terlalu besar. Tapi menuju negara maju, Indonesia ini akan diproyeksikan menurut PricewaterhouseCoopers dari Inggris misalnya, bahwa tahun 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, kita tidak hanya top 10, tapi bisa menjadi negara kelima atau ketiga yang besar di dunia. Dengan catatan ekonomi kita juga bisa di atas 5% terus-menerus. Untuk menjadi negara besar secara ekonomi, kita perlu engage dengan banyak kawasan dalam kegiatan ekspor luar negeri. Kita butuh itu untuk capacity building. Nah, Rusia di sini juga punya peranan dengan Eurasian Economic Union ini, integrasi kawasan kita juga, ASEAN bagaimana berintegrasi dengan mereka, dan Indonesia di dalamnya, karena ASEAN juga kan pasar yang besar, 600 juta populasinya, dan Eurasian Economic Union ini juga pasar yang besar juga. Jadi kita harus mempertimbangkan bagaimana berintegrasi antar kawasan atau secara bilateral. Peluangnya besar. Selama ini produk yang masuk itu memang hanya komoditas seperti CPO, karet, teh, kopi, atau alas kaki. Jadi kita perlu produk-produk mungkin yang sifatnya value added. Nah, ini akan mendukung Indonesia menuju negara maju secara ekonomi nantinya. Ya, baik, Bapak tadi sempat menyinggung terkait dengan peluang yang akan didapatkan untuk di Indonesia ini sendiri. Nah, sebenarnya peluang seperti apa yang akan kita dapatkan ini Pak kalau kita bergabung, dan selain peluang pasti ada tantangan juga. Seperti apa Pak? Jadi peluangnya ketika kita mencoba memasuki pasar-pasar negara bekas-bekas Uni Soviet yang dahulu seperti Kazakhstan, kemudian Belarusia, karena mereka sudah memiliki custom union dengan Eurasian Economic Union, kita tidak bisa berintegrasi untuk ekonomi perdagangan secara langsung. Jadi pintu masuknya adalah bagaimana kita berinteraksi di dalam Eurasian Economic Union ini. Dengan itu, kita membuka pintu kepada negara anggotanya. Jadi kita bisa menjadikan mereka sebagai pasar, atau kita mendapatkan barang-barang yang kita butuhkan dari mereka dengan harga yang kompetitif. Karena bagaimanapun, mereka juga memiliki keunggulan komparatif atau teknologi tertentu juga yang mungkin kita membutuhkannya untuk masa-masa yang akan datang. Ya, itu kita bicara mengenai peluang. Nah, tentunya juga mereka juga melirik kepada Indonesia, karena selama ini secara tradisional mereka hanya berdagang dengan Eropa Barat. Nah, karena permasalahan politik internasional, adanya embargo terhadap Rusia karena faktor politik internasional, mereka harus membuka diversifikasi.
Nah, mereka juga khawatir pengaruh Cina juga semakin dominan di kawasan itu. Jadi mereka juga tidak mau tergantung pada satu negara. Nah, karena dengan ini kan kita melihat ada peluang strategis bahwa mereka membuka diri dan kita juga memberikan alternatif. Ya katakanlah pasarnya tidak sebesar dengan pasar tradisional, tapi yang kecil-kecil kalau digabung semua kan memberikan kekuatan bagi ekonomi kita juga. Nah, kalau tantangan yang dihadapi adalah mungkin karena faktor bahasa. Kadang-kadang kita melihat, oh bahasa Rusia. Dalam perdagangan kadang-kadang kan faktor bahasa juga bisa mempengaruhi kalangan bisnis kita, faktor jarak, kemudian juga apakah ada penerbangan langsung ke situ, atau misalnya jalur logistik laut. Nah, kadang-kadang kalau people to people contact juga belum terlalu banyak, pemahaman mereka tentang Indonesia juga akan sedikit. Nah, kalau kita sudah membuka kerjasama seperti ini, maka nantinya people to people contact di sana akan semakin tahu, oh ada peluang baru di Indonesia. Mereka belajar lebih banyak, mungkin mempelajari Indonesia atau kawasan kita, interaksi ekonomi naik, pariwisata juga naik. Jadi ini akan membuka kepada kegiatan ekonomi. Selama ini salah satu dari Eropa Timur yang paling besar untuk wisatawan kita, termasuk yang ke Bali, itu adalah dari Rusia. Jadi makin banyak orang tahu tentang Indonesia, akan kita arahkan kepada kegiatan yang sifatnya ekonomi perdagangan. Jadi tidak kenal maka tidak sayang kan. Jadi makanya ini salah satu wadah untuk lebih mengenalkan kita kepada mereka. Baik, nah ini kan menarik sekali ya Pak ya. Tadi Bapak juga sempat mengatakan kalau kita nantinya sudah bekerja sama ini tentunya akan menemukan peluang. Nah tapi sejauh ini Pak, peluang yang nanti ditemukan untuk perdagangan ini, siapa yang akan lebih diuntungkan, pedagang besar atau pedagang kecil Pak? Ya, baik. Jadi kita akan melihat pada sektornya. Kalau misalnya saat ini Rusia, khususnya Rusia karena dia 80% sangat berpengaruh di kawasan Eurasian Economic Union ini. Mereka sangat membutuhkan produk-produk pertanian. Produk-produk pertanian agriculture yang selama ini disuplai oleh Eropa Barat. Tapi karena embargo mereka tidak bisa. Mereka mengharapkan dari Turki, tapi Turki kadang-kadang terjadi hambatan kepada mereka. Nah, kalau kita bisa mensuplai produk-produk pertanian kita dengan nilai value added misalnya, dengan teknologi pengolahan pangan yang lebih baik misalnya, karena jarak dia harus lebih awet segala macam, tentu ini akan ada value added ya. Nah, kalau sektor pertanian kan banyak juga tidak hanya sektor pengusaha besar, tapi banyak juga untuk rakyat kita kebanyakan yang bergerak di sektor itu. Nah, sekarang kan Presiden kita juga mengarahkan bagaimana kita mengembangkan agroindustri. Jadi ini kan satu yang supaya value added, tidak hanya bahan mentah saja. Jadi vocational training pun dipusatkan tidak hanya di bidang agroindustri, di sektor pariwisata, kemudian di sektor ekonomi kreatif, begitu juga di sektor infrastruktur dan maritim. Jadi ini luar biasa peluang yang akan dikembangkan ke depan agar penduduk kita memiliki kapasitas kemampuan yang bisa bersaing di tingkat internasional. Ya, ini juga kan membuka peluang juga. Nah, seperti halnya misalnya di Bali, Sekolah Tinggi Pariwisata juga memiliki MOU khusus dengan Rusia supaya lebih mengenalkan bidang pariwisata kedua belah pihak juga. Jadi itu salah satu yang dikembangkan ke depan. Jadi akan bermanfaat bagi semua kalangan, termasuk masyarakat yang kita sebut sebagai pengusaha, bukan pengusaha besar misal, atau pengusaha besar juga. Baik, jadi semuanya sama-sama bermanfaat, saling menguntungkan Pak ya. Baik Bapak, terakhir Pak, mengenai tentang harapan Bapak ke depannya dengan diadakannya seminar ini, apa harapan Bapak? Harapan kita adalah membuka perspektif Indonesia dengan pertimbangan dunia berubah sekarang. Jadi geopolitik, geoekonomi itu berubah, Indonesia ingin menjadi negara maju. Dan Presiden Jokowi sudah menyatakan untuk maju kita adalah ekonomi terbuka. Kita siap bekerja sama, kita tidak takut terhadap globalisasi ekonomi dan tantangan dari luar. Nah, kita harus menyiapkan diri, tapi kita harus juga keluar. Karena tidak ada satupun negara yang maju kalau inward looking atau ekonominya hanya ke dalam. Jadi bagaimana kita harus bisa keluar. Jadi tawaran untuk kerjasama dengan mitra-mitra di kawasan lain harus kita ambil untuk lebih memberdayakan kemampuan kita bersaing di luar, dan pengalaman kita berinteraksi dengan banyak negara tentunya akan menguatkan ketahanan ekonomi kita. Nah, dari situ kita cita-cita menjadi negara besar di dunia itu bukan sebuah mimpi. Bisa. Nah, kita sudah membuktikan kemampuan ekonomi kita di atas 5% dalam beberapa tahun terakhir, itu sudah diapresiasi oleh IMF, World Bank, oleh kalangan di luar negeri. Jadi ini salah satu aset bagaimana produktivitas kita. Ketika kita mengalami demographic dividend, di mana penduduk produktif kita yang usianya 20 sampai dengan 50 tahun pada tahun 2045 tadi itu memberikan kontribusi besar bagi ekonomi kita. Karena akan sampai 70% sebagai kekuatan produktif. Kalau ini tidak dimanfaatkan, kita akan kehilangan golden opportunity Indonesia, 100 tahun Indonesia emas kita. Baik, terima kasih Pak Leonard untuk waktunya. Dan demikianlah pemirsa Bali TV wawancara eksklusif kita bersama Bapak Leonard F. Huta Barat, PhD, terkait dengan Eurasian Economic Union. Dan akhir kata saya Rais Setiawati beserta kru kerabat kerja Bali TV, mohon pamit undur diri. Salam Indonesia.